Halo teman-teman, selamat datang di acara praktikum daring mikrobiologi dasar tahun 2020. Doa kami semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas teman-teman sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, teman-teman akan kami ajak untuk berbicara mengenai sterilisasi dan pembuatan medium. Pada saat sterilisasi nanti, teman-teman akan diberikan materi oleh saya sendiri, Angga Rizky Ramadan. Dan pada saat pembuatan medium nanti teman-teman akan diberikan materi oleh rekan saya, Maria Carmelita. Kita langsung masuk ke acara sterilisasi. Sebelum kita masuk berbicara mengenai sterilisasi, nah videonya bagaimana? Mari kita saksikan bersama. Surgical instruments must be sterilized. That means no living organisms are present. There are lots of products that need to be sterilized: pharmaceuticals, equipment, solutions, medical waste. So how do we sterilize materials in the lab? We use a device called an autoclave. Basically, an autoclave is a powerful pressure cooker that uses heat, steam, and pressure to destroy microorganisms. First, we'll sterilize a solution using the slow exhaust cycle, and second, we'll sterilize some empty bottles using fast exhaust. We need to sterilize this flask containing an agar bacterial media. Cover the top with foil and place a piece of autoclave tape over the foil. Autoclave tape looks like regular masking tape. The difference is that it has a special ink that causes black diagonal lines to appear when exposed to high temperature. Turn on the power and make sure the drain valve is closed. Add deionized water to the level indicator line. Place the flask of culture media into the basket. Insert the basket, close. Now let's run a second autoclave cycle, this time using the fast exhaust to sterilize some empty bottles. Tighten the cap, but then loosen it about halfway. Place the autoclave tape over the lid and put the bottles into the basket. Close the lid and turn the handle to create an airtight seal. Use the control panel to set the mode to sterilize, the temperature to 121 degrees Celsius, and the pressure to 15 psi. The slow exhaust mode prevents the liquid from boiling over and out of the flask. Run the autoclave for at least 15 minutes. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, slowly open the door wearing heat-resistant gloves. The black lines are visible on the autoclave tape, indicating that the proper temperature was reached. Once the culture media has cooled to about 45 degrees Celsius, it's ready to be poured into Petri dishes. The autoclave is now ready for another run. Remember, slow exhaust is for liquids and medical waste. Fast exhaust is for empty glassware and instruments. Now you're ready to go to the lab and use an autoclave. The goal of tube transfer is to move a small number of microbes from your source to the destination tube. During this process, it is important to prevent the contamination of the broth by unwanted microbes. An inoculating loop, shown here on the left, is a bit of wire, often platinum or iron, that is bent to form a loop at the end. Dipping a loop in a solution will cause a small volume of liquid to cling to the loop, and this can be moved from item to item without cross-contamination. To sterilize the loop, it is held in the flame, just above the inner cone. The loop should turn red. The loop is then removed from the flame and allowed to cool for about 30 seconds. It is important to be patient and allow the loop to completely cool. The now cool loop is placed into the tube, taking up a small volume of culture that will be transferred to the destination tube. A destination tube is now switched for the source tube. Its plug or cap is removed, and the mouth of the tube is flamed to prevent the entrance of microbes present in the air. The charged loop containing microbes is dipped into the solution, inoculating the culture. The tube is covered as soon as possible to prevent contamination. Finally, the loop is again sterilized to kill microbes still clinging to it. Note how in this instance, the loop is flamed from the base towards the tip. This prevents the spattering of the culture and spread of microorganisms. In this section of the video, we've shown an alternative technique where both tubes are held in the palm of one hand and then the tube transfer is done between them. This technique is useful if you're somewhat coordinated. One thing to note in this video, I'm holding the thumb away from the tubes just so you can see what's going on. Normally you'd keep your thumb on the top of the tube so that you don't drop them. Yang pertama kita mulai dari definisi sterilisasi. Nah, sterilisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu cara maupun usaha untuk membebaskan alat dan bahan dari kehidupan mikroorganisme secara biologis atau secara mikrobiologi sendiri. Sterilisasi juga dapat dinyatakan sebagai suatu
cara penghilangan mikroorganisme kontaminan. Selanjutnya, objek yang telah disterilkan itu dinamakan sebagai objek yang steril. Artinya, objek itu telah melalui tahap sterilisasi atau tahap penghilangan kontaminan-kontaminan yang ada pada objek tersebut. Kemudian objek itu menjadi steril. Kemudian ternyata sterilisasi itu sangat penting, terutama ketika teman-teman bekerja pada laboratorium mikrobiologi atau teman-teman berkecimpung di dunia mikrobiologi. Sterilisasi ini bisa jadi menjadi kunci keberhasilan dari teman-teman. Macam-macam sterilisasi sendiri dapat kita ketahui itu ada dua, yaitu sterilisasi dengan panas dan sterilisasi tanpa panas. Sterilisasi menggunakan panas dapat kita bedakan lagi menjadi 3, yaitu autoclave, kemudian nyala api langsung atau direct flame, dan ada panas kering. Yang pertama adalah menggunakan autoclave. Ini seperti yang video yang pertama tadi, itu adalah sterilisasi dengan panas, yaitu dengan autoclave. Pada prinsipnya ketika menggunakan autoclave ini kita menggunakan tekanan uap panas dan suhu. Kita menggunakan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan selama 15 PSI selama 15 menit. Autoclave ini dapat kita gunakan untuk mensterilkan medium maupun alat-alat seperti tabung reaksi, cawan Petri, dan alat laboratorium lainnya. Prinsipnya nanti penggunaan uap panas ini yang mana menjadi media yang sangat efektif untuk menghantarkan panas, dia akan mempengaruhi proses denaturasi dan koagulasi dari protein dan enzim yang utamanya terdapat dalam protoplasma dari mikrobia, sehingga mikrobia ini akan mati. Lanjut, yang kedua adalah nyala api langsung atau direct flame. Ini teman-teman tadi melihat di video yang kedua. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana. Alatnya bisa teman-teman menggunakan lampu bunsen. Nah, objek yang akan teman-teman sterilkan tadi dipanas atau dilakukan pemijaran secara langsung dalam api. Contohnya tadi dalam video adalah penggunaan osit cincin ya teman-teman. Nah, alat-alat lain juga bisa digunakan untuk mensterilkan dengan cara aseptis. Panas dari api secara langsung yang sangat tinggi tadi diharapkan mampu membunuh mikroorganisme kontaminan. Oke, yang ketiga teman-teman adalah menggunakan panas kering. Nah, panas kering ini menggunakan alat yang bernama oven. Bedanya dengan autoclave tadi ketika teman-teman setelah menggunakan oven sendiri, oven terbuat dari lempengan logam air gitu. Uap dimana lempengan logam. Namun ketika panas kering ini menjadi media, nanti ketika ada daya listrik, kemudian dari lempengan logam tadi diubah menjadi energi panas. Kita ke sterilisasi tanpa panas. Sterilisasi tanpa panas ada 3 juga, yaitu yang pertama ada filtrasi, kemudian ada sterilisasi dengan menggunakan bahan kimia, dan sterilisasi dengan menggunakan sinar radiasi. Sterilisasi dengan menggunakan filtrasi ditujukan untuk mensterilkan larutan yang mana dia tidak tahan terhadap panas. Contohnya apa aja? Contohnya vitamin, kemudian larutan yang mengandung enzim, kemudian larutan yang mengandung protein ataupun misalkan hasil ekstraksi dari sel. Larutan semacam ini yang tidak tahan panas dapat kita lakukan sterilisasi dengan filtrasi atau penyaringan. Prinsipnya larutan akan dituangkan ke dalam suatu penyaring, di mana di dalam penyaring itu sudah terdapat ukuran pori-pori sedemikian rupa yang sesuai dengan tujuan sterilisasi, untuk menghilangkan apa, kemudian tujuannya untuk mendapatkan apa. Yang kedua sendiri ada menggunakan bahan kimia. Nah, bahan kimia dapat digunakan untuk proses sterilisasi. Contohnya apa? Desinfektan dan antiseptik. Nah, itu merupakan bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses sterilisasi. Prinsipnya gimana? Bahan kimia ini mengandung antimikrobia, yang mana dia dapat membunuh mikrobia itu atau menghambat pertumbuhan dari mikrobia itu. Contoh dari bahan kimia sendiri ada desinfektan, ada antiseptik, kemudian ada alkohol, kemudian hidrogen peroksida, ozon, dan sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Untuk sterilisasi tanpa panas yang ketiga itu ada penggunaan sinar radiasi. Radiasi pengion itu menjadi salah satu alternatif buat kita melakukan sterilisasi. Jadi ketika teman-teman melakukan proses sterilisasi menggunakan radiasi pengion, itu digunakan untuk larutan yang mana dia peka terhadap panas. Jadi sterilisasi yang mana tidak menggunakan panas ini biasanya memang tujuannya itu sama, untuk menghindari kerusakan-kerusakan dari medium atau cairan yang mana dia tidak tahan terhadap panas. Nah, sinar radiasi ini dapat ditembakkan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan atau
katakanlah iradiasi, artinya bahan tadi bisa telah dibungkus oleh kemasan gitu teman-teman. Nah prinsipnya bagaimana? Nah prinsipnya sinar radiasi ini hanya akan menaikkan suhu sekitar 4 derajat Celcius. Dia tidak akan merusak dari komposisi yang ada di dalam bahan atau cairan tersebut. Contoh saja ketika menggunakan sinar gamma. Sinar gamma kita tembakkan, kemudian akan terjadi ionisasi, dan ionisasi ini akan mengganggu dari untaian DNA dari mikroorganisme. Ketika untaian DNA, RNA dari mikroorganisme terganggu, otomatis kehidupan mikroorganisme akan mungkin mati gitu. Sekian mungkin videonya mengenai materi sterilisasi. Nanti akan dilanjut dengan pembuatan medium yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Maria Carmelita. Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Dasar, acara pembuatan medium. Pada kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat medium. Sebelum melihat proses pembuatannya, kita harus mengetahui tujuan dari praktikum ini, yaitu untuk memperkenalkan cara menyiapkan media untuk pertumbuhan jamur dan bakteri pada cawan Petri maupun tabung reaksi. Kemudian, alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu Erlenmeyer, spatula, timbangan analitik, kemudian autoclave, magnetic stirrer, cawan Petri, dan juga tabung reaksi. Kemudian, untuk bahan-bahan yang digunakan, yaitu kita bisa menggunakan media berupa potato dextrosa agar atau PDA, kemudian ada malt extra agar atau MEA, dengan rugose sharp atau MRS. Kemudian juga dibutuhkan aquades, kapas, dan juga glukosa. Untuk mengetahui proses pembuatan lebih lanjut, bisa kita simak video ini. Pertama yaitu saring ekstra kentang tadi, kemudian timbang sejumlah 20 gram dextrosa dan juga 15 gram agar dengan menggunakan timbangan analitik seperti ini. Kemudian campuran tadi dextrosa dan agar dimasukkan ke dalam ekstrak kentang. Kemudian aduk dengan menggunakan spatula hingga rata. Tambahkan aquades hingga mencapai volume 1 liter. Ya, ini. Kemudian media tadi dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Tuang secara hati-hati. Kemudian Erlenmeyer tersebut ditutup dengan menggunakan kapas dan juga aluminium foil dan pastikan telah tertutup rapat. Ya, seperti ini. Kemudian media tersebut dimasukkan ke dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit. Tuang media dari autoclave tadi ke dalam cawan Petri dan kemudian ditutup. Setelah 10 hingga 15 menit, media PDA tersebut siap untuk digunakan. Setelah kita melihat video proses pembuatan medium tadi, kita perlu mengetahui medium itu apa sih sebenarnya. Jadi medium itu adalah sumber nutrien yang digunakan mikroorganisme untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Medium mengandung bahan nutrien dan juga non-nutrien. Bahan nutrien ini meliputi sumber energi, sumber protein, sumber mineral. Kemudian bahan non-nutrien ini dapat berupa larutan buffer, indikator aerob ataupun anaerob, dan juga agar sebagai agensia pejendal yang biasanya ditambahkan untuk membuat medium padat. Bisa juga tanpa mengandung agar yang pada medium cair. Terdapat dua jenis medium berdasarkan sifat fisiknya, yaitu medium cair dan medium padat. Pada medium cair, komponen media hanya dilarutkan dalam larutan atau aqueous, biasanya berupa aquades. Kemudian pada medium padat, bedanya adalah terdapatnya agensia pejendal atau berupa agar, sehingga untuk melarutkannya diperlukan proses pemanasan. Proses pembuatan medium padat dapat dibuat menjadi dua bentuk, yaitu agar tegak dan agar miring. Agar tegak merupakan medium yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri asam laktat. Media yang dapat digunakan untuk membuat agar tegak ini yaitu Demand Rugose Sharp atau MRS. Kemudian agar miring ini merupakan medium yang digunakan untuk menumbuhkan jamur dan kamir. Media yang biasa digunakan untuk membuat media agar miring ini yaitu
ada PDA dan juga MEA. PDA ini merupakan media yang dapat digunakan untuk membuat medium agar miring, yaitu PDA atau potato dextrosa agar dan juga malt extra agar atau MEA. PDA ini merupakan media yang dapat digunakan untuk membuat medium untuk menumbuhkan jamur seperti Aspergillus niger. Kemudian pada media MEA atau malt extra agar ini digunakan untuk membuat medium agar miring yang tujuannya untuk menumbuhkan kamir seperti Saccharomyces cerevisiae. Sekarang kita akan belajar mengenai cara penggunaan media yang tepat dalam membuat medium. Contohnya, ketika kita akan membuat sebuah medium dari media PDA, MEA, dan MRS, hitunglah masing-masing reagen yang dibutuhkan untuk membuat medium sebanyak 15 tabung reaksi. Satu tabung reaksi memiliki kapasitas volume 10 mili. Ketika kita hendak membuat medium untuk 15 tabung reaksi, maka kita memerlukan sebanyak 150 mili medium dengan cara 15 dikalikan dengan 10 tadi. Sekarang mengenai media PDA. Kita mau membuat medium dari media PDA. Pada PDA ini memiliki resep 39 gram per liter. Itu berarti PDA yang digunakan itu sebanyak 39 gram ketika hendak membuat medium sebanyak 1 liter. Ketika kita di awal membutuhkan medium sejumlah 150 ml, sehingga kita bisa melakukan perhitungan seperti berikut. 39 dibagi 1000 ini berasal dari 1 liter sama dengan 1000 mili. Kemudian dikalikan dengan medium yang mau kita buat, yaitu 150. Berarti kita peroleh hasilnya yaitu 5,85 gram. Dan kita mau membuat sebanyak 150 mili. Berarti Aquades sebagai pelarutnya ini, kita membutuhkan sebanyak 150 mili. Sehingga dapat disimpulkan ketika kita mau membuat medium dari PDA, kita membutuhkan sebanyak 5,85 gram, kemudian dilarutkan dalam 150 ml Aquades untuk memperoleh 150 ml medium PDA. RS ini resepnya yaitu 52 gram per liter, yang berarti 52 gram ini setara untuk dilarutkan dalam 1 liter air. Ketika kita hendak membuat medium RS sejumlah 150 ml, maka dapat kita hitung sebagai berikut. 52 dibagi 1000 ini dari 1 liter sama dengan 1000 mili, kemudian dikali dengan medium yang kita buat, yaitu 150 ml, dan diperoleh 7,8 gram. Kemudian kita tambahkan agar. Agar ini persentasenya yaitu 2% di dalam medium tersebut, sehingga kita dapat melakukan perhitungan 2 per 100 ini 100%, dikali 150 mili medium yang mau kita buat, dan kita peroleh hasilnya 3 gram. Kemudian dari bahan-bahan tersebut harus dilarutkan ke dalam Aquades. Nah, Aquades yang kita butuhkan ini yaitu sama 150 ml, sejumlah medium yang mau kita gunakan. Sekarang kita akan menghitung bagaimana cara membuat medium dengan menggunakan media MEA atau malt extra agar. Di sini kita memerlukan bahan meliputi malt extra, pepton, agar, glukosa, dan juga Aquades untuk melarutkannya. Malt extra atau MEA yang kita butuhkan adalah takarannya 20 gram per liter, sehingga kita ketika akan membuat 150 ml medium, malt extra yang akan kita gunakan yaitu sejumlah 3 gram, diperoleh dari 20 per 1000 dikali 150 sama dengan 3 gram. Kemudian pepton, persentase pepton yang akan digunakan yaitu hanya sebatas 1% saja, sehingga 1 per 100 dikali 150, dan diperoleh hasil 1,5 gram. Kemudian sama, agar dan juga glukosa sejumlah 2%. 2 per 100 dikali 150 sama dengan 3 gram. Dan bahan-bahan tersebut dilarutkan dalam Aquades sejumlah 150 ml, sehingga malt extra sejumlah 3 gram, 1,5 gram pepton, 3 gram agar, dan juga 3 gram glukosa dilarutkan dalam 150 ml Aquades untuk memperoleh medium MEA sejumlah 150 ml. Ketika kita akan melakukan isolasi bakteri, maka medium yang akan kita gunakan yaitu medium non-instan,
sehingga kita harus menyiapkan reagen dan juga bahan-bahan lainnya untuk membuat medium tersebut. Kemudian, medium yang akan dibuat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada medium aerob dan juga medium anaerob. Bahan berikut ini merupakan resep yang akan digunakan untuk membuat medium aerob dan anaerob. Oke, medium-medium tersebut akan dilarutkan dalam 100 ml aqueous atau sebagai pelarutnya ini dapat berupa aquades dalam membuat medium aerob ataupun dapat berupa CRL atau clear rumen liquor dan juga aquades untuk membuat medium anaerob. Contoh perhitungan, akan dibuat sebuah medium anaerob dan aerob. Hitunglah bahan masing-masing reagen yang akan dibutuhkan adalah sebanyak 15 tabung reaksi. Jadi di sini kita akan membuat 15 tabung reaksi untuk medium aerob dan 15 tabung reaksi untuk medium anaerob. Diketahui, satu tabung reaksi memiliki volume 10 ml, sehingga diperlukan 150 medium aerob dan 150 ml medium anaerob. Di sini kita akan menghitung bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat medium aerob dan juga anaerob. Karena pada resep itu adalah resep untuk pelarutan pada 100 ml, sedangkan kita butuhkan adalah untuk membuat 150 ml medium. Pertama, kita menghitung amonium sulfat, yaitu 0,1 per 100 ml tadi dikali 150, sehingga diperoleh hasil 0,15 gram. Kemudian magnesium sulfat, kita membutuhkan sejumlah 0,01 per 100 ml dikali 150, sehingga diperoleh hasil 0,015. Kemudian glukosa ini yang kita butuhkan yaitu 1 per 100 dikali 150, sehingga diperoleh 1,5 gram. Selulosa pada medium anaerob yaitu sejumlah 0,75 gram. Pada masing-masing tabung dibutuhkan 1 ml glukosa ataupun 1 ml selulosa pada medium anaerob. Sehingga untuk membuat 15 tabung setidaknya kita perlu menyediakan 15 ml aquades untuk melarutkan glukosa tersebut. Sehingga untuk melarutkan amonium sulfat dan juga magnesium sulfat, kita hanya membutuhkan sejumlah 145 aquades untuk melarutkan bahan-bahan tersebut. Kemudian glukosa tadi, sejumlah 1,5 gram glukosa dilarutkan dalam 15 ml air, kemudian ditambahkan ke dalam medium aerob tadi setelah melalui proses autoclave. Dan juga sama 1,5 gram selulosa dilarutkan dalam 15 ml aquades, lalu ditambahkan pada medium anaerob setelah proses sterilisasi pada autoclave. Ketika kita akan membuat medium non-instan, maka kita perlu memisahkan larutan glukosa dan juga selulosa, sehingga glukosa ataupun selulosa itu akan dilarutkan setelah medium tersebut telah melalui proses sterilisasi di autoclave dengan tujuan agar tidak terjadi karamelisasi pada medium tersebut. Pada proses pembuatan medium tadi, medium yang telah dilarutkan dimasukkan ke dalam autoclave. Proses tersebut tujuannya untuk mensterilisasi medium tersebut, sehingga dapat tercegah dari kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan, yang bisa saja masuk ke dalamnya selama proses pencampuran ataupun pembuatan maupun dari lingkungan. Seperti itu. Ketika kita akan melakukan pembuatan medium, kita perlu memerhatikan beberapa hal, yaitu tanggal kadaluarsa, kemudian label kemasan, komposisi bahan, dan resep dari bahan itu sendiri. Seperti berapa banyak jumlah media yang harus digunakan untuk pelarutan dalam 1 liter air atau sejenis. Sekian penjelasan mengenai pembuatan medium, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.